Selamat pagi, teman-teman sekalian. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang software akuntansi khusus untuk rumah sakit. Ya. Ini saya bikin berdasarkan pengalaman saya membuat aplikasi di rumah sakit. Ya. Oke, saya mulai dengan Sandi. Nah, ini masukkan Sandi lagi. Nah, ini adalah modul-modul yang berhubungan dengan akuntansi rumah sakit ya. Ini akuntansi saja ya. Jadi tidak termasuk dalam billing system. Jadi ini adalah output akhir dari sebuah laporan keuangan ya. Jadi saya tidak membuat dari pendaftaran pasien dan sebagainya karena pada umumnya billing system itu sebagian besar rumah sakit sudah punya ya. Nah, kadang-kadang accountingnya yang agak terhambat ya. Jadi masih ada beberapa yang harus di-input lagi ke dalam akuntansi. Jadi bagi rumah sakit yang sudah memiliki sistem integrasi dari billing sampai ke accounting, mungkin ini tidak dibutuhkan. Tapi bagi rumah sakit yang mungkin baru memiliki billing system saja, belum ada accounting sistemnya. Nah, ini mungkin software yang saya bikin ini bisa membantu ya. Karena ini diinput dari billing pasien yang sudah pulang ya. Jadi tidak dari awal. Karena biasanya itu akan lebih lebih rumit ya. Jadi ini hanya untuk membantu rumah sakit yang baru memiliki billing system tapi belum memiliki akuntansi yang cukup baik ya. Jadi ada beberapa modul, ini namanya buku besar, itu untuk membuat laporan keuangan. Nah, ada yang namanya administrasi pasien. Nah, ini khusus untuk billing sistemnya di sini ya. Nah, di sini jadi yang spesialis dari software ini, yang spesialis rumah sakitnya adalah pada menu administrasi pasien ini ya. Jadi ini yang spesial merupakan menu rumah sakit ya. Oke, kalau yang ini anggaran mungkin umum, utang piutang juga umum, kas bank ini juga umum, inventory ini ada subnya yaitu pembelian dan inventory system. Nah, inventory system di sini saya batasi pada inventory non farmasi ya, karena farmasi biasanya bergabung dengan billing system, tapi mau digunakan juga bisa. Oke, keluar, kemudian kita lihat dulu ya. Sekarang saya akan mulai dengan buku besar dulu. Apa menu buku besar itu ya? Oke, saya masuk. Nah, ini ya, buku besar itu biasanya akan menghasilkan laporan keuangan. Neraca, rugi laba, arus kas, rincian neracanya, buku besar, daftar jurnal, utang piutang, analisa rasio, grafik dan sebagainya ya. Jadi ini yang utama dari buku besar. Oke, saya akan mulai dari data induk. Di sini ada namanya bagian perkiraan. Nah, bagian perkiraan ini saya bikin khusus untuk rumah sakit ya. Jadi bagian perkiraan ini memang udah dirancang spesialis untuk rumah sakit ya. Coba kita lihat ini posisi neracanya sebagai berikut ya. Ini. Nah, bedanya mungkin di sini kan ada tulisannya peralatan medis non medis ya. Yang lain-lainnya hampir sama. Oke. Dan rugi laba di sini akan terlihat ada pendapatan non inap, rawat jalan, biaya pelayanan ya. Nah, kalau secara keseluruhan ini kita print di sini. Nah, ini. Nah, untuk ngelihatnya ini lebih bagus kita ekspor ke PDF ya, supaya enak lihatnya. Kita ekspor ke PDF. Nah, kalau PDF itu kita ngelihatnya enak, tinggal kita scroll ya. Ini bagian perkiraannya, ini ada bank, ini deposito, piutang. Nah, piutang usahanya kita bikin adalah piutang pribadi untuk pasien-pasien rawat jalan, rawat inap, kemudian piutang perusahaan yang perusahaan asuransi dan non asuransi, kemudian piutang masih dirawat ya. Oke, piutang direksi, persediaan farmasi, obat, logistik ya.
Terus ini gedung dan sebagainya. Ini udah saya rancang untuk kebutuhan rumah sakit ya. Nih, ini dari pengalaman saya beberapa tahun memegang rumah sakit. Nah, ini ada pendapatan ruangan ya. Ini bisa diganti, bisa disesuaikan dengan nama-nama ruangan di rumah sakit masing-masing ya. Ini pemeriksaan dokter, farmasi, GD, ini juga sama ya, bisa diedit. Ini rawat jalannya, kemudian terus rawat jalan, ada CU dan sebagainya. Kemudian biaya pelayanan, ini biaya bahan, honor, bayar kantor, pemeliharaan, pemesanan ya. Ini sudah kita bikin sedemikian rupa, ada tulisannya di sini ya, terlihat nih. Ada tulisan pelayanan karena nanti supaya tidak bercampur dengan yang bagian pelayanan ya. Tuh. Udah dibuat sedemikian rupa nih cat pokoknya untuk kepentingan rumah sakit ya. Oke. Ini yang istimewa dari sistem yang saya bikin, udah khusus untuk rumah sakit ya. Saya bikin juga beberapa untuk real estate, untuk koperasi ya. Nah, yang saya presentasikan ini adalah yang khusus rumah sakit ya. Ini cat pokok namanya. Ini nanti ada pedoman cara membuat, menghapus ada. Tapi ini khusus rumah sakit, saya mau presentasikan secara global aja dulu ya, tidak detail bagaimana cara input data. Oke, saya keluar. Kemudian yang beristimewa lagi dari rumah sakit adalah ini ya. Ini yang paling istimewa dari rumah sakit ya. Jadi di rumah sakit itu ada kelompok unit rawat inap. Nah, ini ya, misalnya ini biasanya nama-nama ruangan. Ada yang namanya Cempaka, Dahlia, Anggrek. Ada juga rumah sakit yang memberi nama, misalnya umumnya rumah sakit Islam. Itu umumnya nama sahabat Rasul ya. Misalnya ruangan Umar, ruangan Utsman, ruangan Ali ya. Itu bisa diedit, ini bisa diedit, diubah. Kemudian rawat jalan. Rawat jalan itu macam-macam kliniknya ya. Ini kliniknya nanti disesuaikan oleh masing-masing rumah sakit. Klinik apa yang ada di situ ya. Ini tinggal diedit ya. Jadi kita tidak usah bikin baru, tinggal edit. Jadi lebih mudah. Kalau bikin baru nanti apa ya ini isinya ya, bingung. Tapi kalau sudah ada ini tinggal edit aja, disesuaikan. Kemudian ada unit penunjang nih ya. Unit penunjang ini laundry, gizi macam-macam ya. Ini tergantung besar kecilnya rumah sakit. Jadi nanti ini berguna untuk kita bisa menampilkan pendapatan per unit ini ya. Per unit ini kita bisa tahu pendapatannya berapa, biaya-biaya yang dikeluarkan di unit itu juga berapa, sehingga kita memperoleh rugi laba unit ataupun biaya unit saja. Seperti ini ya, kalau pendapatan inap, jalan ini ada pendapatan, nama unit penunjang ada pendapatan. Jadi biasanya dikenal dengan nama profit center. Nah, kalau unit marketing ini nanti biasanya cuma biaya saja ya. Jadi istilahnya cost center ya. Ini administrasi ini juga nanti misalnya direksi bagian umum ini cost center ya. Jadi cuma berisi biaya-biaya, tidak ada pendapatan. Nah, mungkin rumah sakit punya unit lainnya, ini bisa ditambah nih. Apa rumah sakit itu punya kantin atau punya toko atau punya macam-macam ya, ini bisa ditambah ya. Jadi semua unit disiapkan. Yang utama adalah rawat jalan, rawat inap, rawat jalan, penunjang, marketing. Nah, ini boleh tambah. Ini kalau saya cetak, nah, dia jadi seperti ini ya. Nah, jadi unit-unit inilah yang membedakan akuntansi rumah sakit dengan akuntansi lain. Nah, akuntansi rumah sakit ini mirip dengan akuntansi hotel ya. Kalau hotel juga sama, dia memiliki unit-unit. Ada restoran, ada drugstore, ada misalnya sport and center ya, itu kalau di hotel. Kalau di rumah sakit itu umumnya unit-unit ini. Nah, ini perlu dibuat karena kalau tidak dibuat nanti rugi labanya tidak bisa menampilkan per unit. Jadi laboratorium itu untung atau rugi itu nggak bisa kelihatan. Radiologi berapa biaya, berapa pendapatan nggak kelihatan kalau ini dibikin. Inilah yang harus dibuat. Bikinnya gampang ya. Tinggal edit aja yang ada ini. Oke, kita keluar. Nah, ini adalah namanya data induk. Nah, ini ada namanya mencatat memorial. Ini memang fungsi accounting ya. Accounting itu kerjanya mencatat transaksi, debit, kredit, itu ditentukan di sini di memorial. Jadi memorial ini untuk transaksi yang tidak lewat kas bank,
juga bukan inventory, tapi transaksi yang memang harus dibikin dan dikendalikan oleh biasanya yang mengerti accounting ya, yang mengerti accounting yang mengerjakan ini. Karena dia harus tahu apa yang di debit, apa yang di kredit, misalnya jurnal penyusutan ya. Jadi ini nanti digunakan di input di transaksi memorial ya. Oke, ini nanti saya akan jelaskan belakangan. Kita keluar. Nah, ini nanti kalau ini sudah diinput, dia akan menghasilkan ini, laporan ini ya. Neraca ini akan terlihat nanti ya. Neraca kita print. Nah, ini nanti ada neracanya. Ya, ini masih kosong. Nanti akhir presentasi dia akan muncul sesuai dengan presentasi saya pada waktu nginput transaksi. Nanti belakangan ada isinya. Oke, kita keluar. Nah, khusus rumah sakit itu di sini nanti ada namanya rugi laba unit. Nah, ini yang nanti kita bisa tanya ya, misalnya sekarang kita mau rugi laba apa yang kita mau lihat. Saya ambil ini misalnya sampai dengan misalnya semua, kalau mau semua unit ya kita ambil sampai seluruh unit sampai kantin. Nah, nanti kalau saya print ini itu nanti keluar itu berapa pendapatan masing-masing unit, berapa pendapatan biaya masing-masing unit, rugi laba masing unit, itu akan muncul ya. Ini tidak muncul karena apa ya, kita belum menginput transaksi, jadi dia hanya akan menampilkan kalau ada transaksinya ya. Jadi nanti ini perlu sebuah analisa, kita tahu kan unit kantin kita untung, kita pertahankan. Kalau unit kantin kita ternyata bikin rugi, ya kita tidak pertahankan ya. Tapi kalau seperti laboratorium walaupun rugi ya nggak bisa juga ditutup ya. Cuman setidak-tidaknya kita dapat informasi berapa besar sih subsidi untung dari rumah sakit gitu ya. Oke, ini saya kira menu buku besar ya. Jadi buku besar itu untuk transaksinya hanya di sini, hanya di memorial ya, untuk buku besar. Jadi ini hanya mencatat memorial, artinya transaksi yang tidak berhubungan dengan kas bank, tidak berhubungan dengan inventory, contohnya penyusutan. Ya, jadi penggunaan buku besar ini, input datanya cuma di sini, hanya ini ya. Jadi selanjutnya adalah ini yang lebih banyak dipakai. Jadi bikin neraca, rugi laba itu ada di buku besar ya. Oke. Ini saya kira fungsi-fungsi dari menu buku besar yang antara rumah sakit non rumah sakit ini sebenarnya sama aja ya. Jadi buku besar ini adalah sebuah model accounting yang berlaku semua perusahaan. Perusahaan kecil, perusahaan besar, perusahaan jasa, rumah sakit, dagang itu semua akan punya menu ini ya. Jadi ini adalah hasil akhir dari sebuah proses accounting ya. Jadi rumah sakit juga punya, hotel juga punya ya. Oke, saya kira itu penjelasan awal tentang menu buku besar ya. Berikutnya nanti saya akan jelaskan tentang menu administrasi pasien ya. Oke, nanti kita lanjutkan. Saya kira sekian untuk menu buku besar ya. Terima kasih.